Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Harta yang Tak Ternilai. Saudara, satu hal yang tidak bisa kita hindari adalah yang namanya perubahan. Dunia terus berubah, tetapi saudara, kita punya Allah tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Kuasanya tidak berubah, tetapi kasihnya juga tidak berubah. Jadi jangan sampai saudara berpikir sekarang Allah kurang mengasihi. Jangan saudara. Jadi sifat, hakikat, dan kasih Allah itu tidak pernah berubah. Pemahaman akan hal ini penting saudara. Yang namanya perhatian, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Allah terhadap umat pilihan, terhadap sahabat-sahabatnya, kekasih-kekasih hatinya, tidak berubah dan tetap sama. Percayalah, kalau saudara sebagai kekasih Allah, Dia pasti perlakukan saudara secara istimewa, secara khusus, seperti halnya Allah memperlakukan sahabat-sahabatnya, kekasih-kekasih hatinya, umat pilihannya, Abraham, Ishak, Yakub, dan bangsa Israel. Maka kalau saudara mau diperlakukan secara istimewa, jadilah kekasih-kekasih, sahabat-sahabat, atau umat pilihan Allah. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi kekasih, sahabat, atau umat pilihan yang taat, yang bisa dengar-dengaran dengan Allah? Itu penting saudara, karena itu menjadi harta atau modal yang tak ternilai dalam kita menjalani hidup ini. Hidup ini jujur tidak bisa kita jalani sendiri saudara. Sementara harta yang berupa kekayaan, warisan, gelar, kedudukan, semua itu terbatas kalau kita pakai untuk menghadapi hidup ini. Coba renungkan, seberapa sih orang bisa menyelesaikan masalah hidup dengan uang atau kekayaannya, dengan kepandaian yang dia miliki, dengan jabatan atau kedudukannya. Ingat saudara, tidak semua persoalan hidup ini bisa diselesaikan dengan uang, dengan pendidikan, pangkat atau kedudukan. Faktanya demikian. Dan kita bisa lihat orang-orang hebat kalau jatuh bisa jadi lebih miskin dan lebih menderita dari orang miskin loh saudara. Sejarah sudah membuktikan. Maka benarlah kata Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 15 bagian B. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi memang hidup manusia itu tidak bergantung pada apapun juga, termasuk pada kekayaan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah artinya terhukum. Jadi harta atau modal yang tak ternilai sejatinya adalah Tuhan. Itulah yang harus kita perjuangkan, yang harus menjadi fokus satu-satunya dalam hidup orang percaya untuk menghadapi kehidupan ini, yaitu memiliki Tuhan. Yang namanya sekolah, bekerja, menjaga kesehatan, menjaga pola makan, pola hidup, itu harus, itu wajib, dan itu standar. Tetapi yang lebih utama agar kita bisa menjalani hidup ke depan adalah menjalin hubungan dengan Tuhan. Perhatikan saudara,
ya. Agar kita bisa menjalani hidup ke depan, kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi kita harus berjuang bagaimana kita bisa menjadi sahabat-sahabat atau kekasih-kekasih Allah. Jangan mengecilkan Tuhan. Tanpa sadar, kita sering mengecilkan Tuhan dalam pikiran, perilaku, dan sikap kita terhadap Tuhan. Kita pikir Tuhan tidak ada, padahal ada. Sepertinya Tuhan tidak nyata, tidak real. Tetapi faktanya Dia nyata, Dia real. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa mengalami Allah yang sepertinya tidak ada, yang sepertinya tidak nyata, yang sepertinya tidak real itu. Padahal jelas-jelas Dia ada, nyata, real, dan bisa dialami. Nah, caranya kita harus total, artinya menyediakan waktu, perhatian, tenaga untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namanya ke gereja itu wajib, harus. Selama gereja benar-benar serius mengajarkan jemaat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya katakan demikian karena tentu ada gereja yang tidak membimbing umatnya dengan benar, di mana fokusnya hanya menyenangkan jemaat agar bisa diberkati secara jasmani. Kalau gereja, hamba Tuhan, aktivis jemaat, tidak memiliki pergaulan yang benar dengan Allah, tentu mereka juga tidak bisa membimbing jemaat dengan benar. Carilah gereja yang bisa mengubah hidup kita dari manusia lama menjadi manusia baru, dari manusia duniawi menjadi manusia rohani, dari manusia yang jauh dari Allah bisa berjumpa dengan Allah, dari manusia yang tidak bisa mengalami Tuhan menjadi mengalami Tuhan. Carilah hamba Tuhan, pemberita firman yang bisa mengubah hidup kita, gereja yang bisa memberkati kita. Tapi jangan tidak ke gereja, saudara, karena kita akan diraih oleh kuasa kegelapan dan akan masuk dalam belenggu atau penjara. Carilah gereja yang memberitakan peringatan-peringatan Tuhan, sehingga kita bisa menyanyi, memuji, dan perhatikan ini, menghayati keberadaan Allah. Kalau tidak ke gereja, iman kita jadi tipis, saudara. Akhirnya kita makin tidak percaya, curiga, sampai tidak percaya sama sekali. Juga jangan pergi ke gereja hanya supaya diberkati, sembuh dari sakit, atau bebas dari masalah. Tetapi pergilah ke gereja dengan kehausan akan firman Tuhan yang murni. Percayalah kalau saudara benar-benar rindu, Roh Kudus menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.